Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, penulis buku Manjada Wajada. Setiap hari Kamis di YouTube Akbar Zainuddin, saya akan ngobrol tentang tips dan trik menulis pada segmen Writing is Easy. Kali ini saya akan ngobrol, banyak pertanyaan ini. Temanya, Pak Akbar, kalau saya pengen menjadi penulis, apa yang harus saya lakukan? Ini hampir di setiap tempat, di berbagai seminar, pelatihan, ini pertanyaan ini selalu ada. Pak Akbar, gimana sih cara saya menjadi penulis? Nah, ini dia. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan kalau kita mau menjadi penulis. Yang pertama, tentukan niat. Niat yang kuat akan membuat kita akan tegar, akan terus melaju, walaupun banyak tantangan dan rintangan yang menghadang. Karena menulis, musuhnya itu bukan orang lain, tapi musuhnya itu adalah diri sendiri. Kita akan ditempa, kita akan diterpa kemalasan, kita akan diterpa kadang-kadang sampai putus asa gitu ya. Udah menulis banyak-banyak, nggak selesai, banyak tantangan. Nah, itu niat kita harus kuat. Lalu apa niatnya Pak Akbar? Untuk kita menulis banyak banget. Kita harus tentukan, temukan niat kita mulai dari sekarang. Yang pertama, niat kita itu biasanya, kenapa sih menulis? Untuk mengungkapkan ide dan perasaan. Kita punya banyak ide. Kita punya banyak perasaan. Nah, itu kita ungkapkan lewat tulisan menjadi bahan cerita. Ide-ide kita ungkapkan menjadi tulisan yang itu bisa kemudian bermanfaat buat kita dan orang lain. Jadi yang pertama itu adalah mengungkapkan ide dan perasaan kita. Yang kedua apa? Kita menulis adalah untuk menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kita tunjukkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di antara kalian, bermanfaat bagi banyak orang, maka apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang? Tenaga kita, pikiran kita. Salah satunya, kebermanfaatan itu bisa kita lakukan lewat tulisan kita. Kalau tulisan kita bisa dimanfaatkan orang lain, menggugah orang lain untuk melakukan sesuatu, membuat orang lain berubah, membuat orang lain melakukan hal-hal yang baik, nah itu akan menjadi kebaikan. Yang kedua, kebermanfaatan buat orang lain. Oke, yang ketiga, mengapa sih kita itu ingin menjadi penulis? Karena kita ingin umur kita panjang melewati batas usia kita. Bahkan banyak sekali para penulis yang sudah meninggal sekalipun, itu mereka masih ada di dalam sanubari pikiran para pembacanya, karena merasakan ide-ide dan pikirannya itu bisa memengaruhi hidup mereka. Karena itulah kita menulis agar apa? Kata Khairil Anwar, agar bisa hidup 1000 tahun lagi. Selanjutnya, untuk apa sih kita menulis? Amal jariah. Hidup kita itu berapa tahun? 60, 70, 80, 90, 100. Setelah itu kita meninggal. Apa yang kita tinggalkan di dunia ini adalah amal kebaikan, amal jariah. Tulisan kita kalau terus dimanfaatkan itu akan terus menjadi amal jariah yang mengalir pahalanya, tidak terputus bahkan kalau kita sudah meninggal sekalipun. Nomor 5, kenapa kita menulis? Berdakwah. Berdakwah, dakwah itu adalah menunjukkan kebaikan untuk orang banyak.
Jadi kita punya pikiran untuk bagaimana sama-sama berbuat baik dengan banyak orang. Dan disitulah kemudian kita tunjukkan, ini loh caranya berbuat baik. Kalau apa yang kita lakukan itu diterima oleh banyak orang, membuat mereka mengikuti kita, itu akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Selanjutnya nomor 6, itu menulis itu adalah terapi. Terapi buat kita selalu sehat. Menulis itu pikiran kita jalan, pikiran kita terus berpikir, otak kita itu tidak berhenti, sehingga membuat kita itu terus sehat. Dan menulis kan mengungkapkan perasaan. Ada banyak sekali orang sakit karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dan itu dituangkan lewat tulisan. Kalau kita bisa menuangkan perasaan kita, ide kita lewat tulisan, itu bisa jadi akan meringankan hidup kita. Hati kita yang tadinya itu beban berat, tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, dengan tulisan kita bisa kemudian menjadikannya sebagai sebuah terapi. Dan terakhir, nomor 7, menulis itu adalah untuk menambah penghasilan. Bahkan beberapa, kalau menulis sebagai profesi, penghasilan utamanya dari tulisan. Kalau yang di luar profesi penulis, menulis adalah untuk menambah penghasilan. Jadi itulah diantaranya 7 niat kita harus kuat. Kalau Anda, apa niat Anda? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Apa niat Anda untuk menjadi penulis? Jadi kalau mau nanya ke saya, Akbar, gimana caranya menjadi penulis? Nah, saya akan tanya balik dulu Anda. Niat Anda apa untuk menjadi penulis? Nah, dari sekian banyak niat itu, coba Anda tuliskan di kolom komentar. Apa niat Anda untuk menjadi penulis? Yang pertama, N, niat. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi penulis harus punya T, target. Saya sering bilang, hidup itu harus punya tujuan. Motivasi kita akan kuat kalau kita punya target. Ada segitiga begini kan ya, motivasi ya. Satu di atas tujuan, sebelah kanan sini adalah dorongan, di sini adalah kebutuhan. Jadi kita punya tujuan apa untuk menulis ini, targetnya apa. Kalau saya sederhana, kalau menulis itu harus punya target. Targetnya ya, menulis buku, jadi buku. Nah, Anda bisa mulai dengan bikin target, misalnya bikin jadi tulisan, ya, terus taruh di blog, taruh di website, kirimkan ke artikel, sebagai artikel ke majalah, koran, ke media online. Nah, itu Anda punya target. Saya setahun misalnya ada 2 buku yang setiap tahun harus saya terbitkan. Nah, itu target itu terus saya ada setiap tahun, sehingga kita ada dorongan, termotivasi ya. Ada target, ada dorongan. Dorongan untuk selalu kemudian bagaimana kita berusaha dengan sangat keras untuk mencapai target itu. Kalau saya bilang punya target 1 tahun 2 buku harus saya terbitkan, saya akan berusaha dengan sangat keras bagaimana cara saya untuk mencapainya. Anda juga harus punya. Kalau nggak punya target, kita ya seenaknya kita aja. Besok nulis, besok enggak. Besok nulis lagi, besok enggak lagi. Ya mau jadi terserah, mau enggak terserah. Akhirnya enggak jadi-jadi. Maka harus punya target. Targetkan, Anda mau apa? Menulis itu untuk apa? Kalau Anda sudah pernah nulis skripsi, sudah pernah nulis makalah, artikel, ya sudah. Bismillah, targetkan 1 tahun misalnya Anda jadi 1 buku. Targetkan 1 tahun jadi buku. Nggak usah pikirin nanti bukunya mau diapain, nanti bukunya mau seperti apa, naskahnya mau seperti apa. Itu next, langkah berikutnya. Langkah pertama itu adalah punya target, saya akan nulis buku. Yang kedua, target. Niat, N. Yang kedua, target. Yang ketiga, disiplin. Menulis itu bukan
bukan masalah pintar atau nggak pintar, bisa atau nggak bisa. Tapi menulis itu adalah mau atau tidak mau. Untuk membangun kemauan, kita harus punya disiplin yang kuat. Disiplin. Tiap hari luangkan waktu 30 menit untuk menulis. Tapi disiplin setiap hari. Tidak boleh lewat. Hari ini, misalnya kita tetapkan waktu nih. Pagi hari setelah subuh misalnya 30 menit. Ya sudah tiap hari 30 menit. Jangan sampai lewat. Atau habis isya. Jam 8 sampai setengah 9. Tiap hari lakukan itu. Disiplinkan diri kita. Kalau tidak punya disiplin, mohon maaf. Mungkin Anda cocoknya untuk profesi yang lain. Profesi penulis. Itu menuntut disiplin. Kita itu meluangkan waktu. Disiplin kita meluangkan tenaga. Disiplin kita meluangkan pikiran untuk pada saat tertentu setiap hari duduk, ngetik, menulis. Menulis apa aja. Nanti kita akan sampai pada tema apa saja yang akan kita tulis nanti berikut pada video-video berikutnya. Tapi yang paling penting itu adalah tiap hari tetapkan waktu 30 menit minimal untuk menulis. Sehingga apa? Tiap hari kita itu menulis. Menulis itu keterampilan. Keterampilan itu adalah kalau kita lakukan terus-menerus setiap hari. 1 tahun keterampilan kita itu akan jauh lebih meningkat. Tapi kalau kita hanya pengen saja omon-omon saja, tidak pernah action, tidak pernah disiplin, nggak akan pernah bisa jadi penulis. Terus selanjutnya B, N, T, D. Niat, target, disiplin, terus B, berani. Berani untuk apa? Menulis, berani menyelesaikan tulisan itu, berani untuk upload di Facebook, upload di web, upload di blog sendiri atau blog keroyokan seperti Kompasiana. Saya juga nulis di Kompasiana. Terus kirim ke majalah, media online, kirim kemana aja, berani. Menulis itu butuh keberanian. Kita tidak pernah tahu tulisan kita itu bagus atau tidak kalau kita tidak pernah mengirimkannya ke media. Karena kita tidak pernah tahu ukurannya. Ukurannya kan tulisan kita dibaca oleh orang. Nah, mulai dari kita upload di misalnya di Kompasiana, ada yang komentarin atau enggak? Ada yang ngasih pendapat atau tidak? Kalau menarik akan dikasih pendapat. Jadi itu yang akan membuat kita itu terukur, ada ukurannya. Ukurannya adalah diterima atau tidak tulisan kita. Kalau belum diterima bagaimana? Ya harus kita itu menulis lagi. Sampai kapan Pak Akbar? Sampai diterima. Begitulah sikap mental seorang penulis. Jadi kita mulai dulu, berani dulu. Dan terakhir adalah M. NTDBM. Niat, target, disiplin, berani, dan M mulai dari sekarang. Anda serius mau jadi penulis? Saya sederhana, selalu pertanyaan saya. Pak Akbar tolong ajari saya dong caranya menjadi penulis. Saya nanya, Anda serius mau jadi penulis? Kalau serius, ayo kita mau belajar bersama. Tapi kalau enggak, mohon maaf, itu tidak perlu belajar deh. Kalau belum bisa disiplin, kalau belum bisa tiap hari menulis, kalau belum bisa luangkan waktu 30 menit setiap hari untuk menulis, mungkin memang Anda perlu mencari profesi yang lain. Kalau mau jadi penulis harus disiplin. Nggak bisa. Saya mau jadi penulis tapi malas nulis Pak Akbar. Gimana? Saya mau jadi penulis tapi malas latihan Pak Akbar. Gimana? Saya mau jadi penulis tapi malas baca Pak Akbar. Gimana?
Semua hal itu harus kita lakukan. Kerja keras, kesungguhan, latihan terus-menerus, itu akan bisa menjadikan kita sebagai penulis handal. Jadi teman-teman sekalian, 5 hal yang perlu kita lakukan kalau kita mau jadi penulis. NTDBM. Niat yang kuat, punya target, disiplin, berani, dan mulai dari sekarang. Terima kasih untuk mendengarkan saya, dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe dan share, karena dukungan Anda sangat berarti bagi saya untuk kemajuan channel ini, agar saya bisa selalu memberikan informasi, sharing pengetahuan kepada Anda tentang motivasi, tentang menulis, tentang berbagai hal yang menarik. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam menjadi wajadah, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.